Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Azana. Saya dari kelas 5B. Saya akan membuat video wawancara, temanya bullying. Oke, silakan dinonton. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini akan mewawancarai kakak saya. Ya, halo, saya kakaknya Salsabila. Nama saya Abdul Musawir Al-Haji. Dan nama saya Salsabila Putri Azana. Wawancaranya temanya bullying. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mengatasi bullying? Cara mengatasi bullying yang paling baik menurut saya adalah yang pertama pengawasan dari orang tua. Karena bullying itu bisa terjadi di mana saja. Tanpa adanya pengawasan orang tua yang baik dan benar terhadap anaknya, maka bullying presentasi terjadinya tuh lebih besar. Tapi kalau misalnya orang tuanya lebih care terhadap anaknya, lebih memperhatikan lagi terhadap anaknya, di rumah juga cara mendidik dan juga cara komunikasi yang baik di rumah, maka menurut saya bullying bisa semakin ditekan dan bullying semakin bisa diantisipasi dengan cara pendidikan dari rumah, pendekatan dari orang tua, dan lebih ke, ya pada intinya itu lebih ke pendekatan di rumah dan cara komunikasi di rumah atas orang tua dan anaknya. Itu aja. Pertanyaan kedua, mengapa kita tidak boleh bullying? Mengapa tidak boleh bullying? Yang pertama, satu, bullying itu ada tindakan yang tidak baik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bullying itu bisa membuat psikis anak yang dibully itu menjadi tidak baik dan buruk. Semakin sering anak itu dibully atau semakin sering pembuli itu membuli anak-anak tersebut, maka akan semakin besar juga kemungkinannya untuk dia menghilang dari jiwa sosialnya, bisa menjauh dari teman-temannya karena dia semakin takut, dan psikisnya juga akan lebih tertekan. Dan itu harus dihindari dan memang tidak boleh terjadi dimanapun. Siapapun tidak boleh membuli dan siapapun tidak boleh dibully. Pertanyaan ketiga, apa yang kakak ketahui tentang bullying? Yang saya ketahui adalah bullying ada tindakan yang tidak baik, yang pertama. Dan yang kedua, bullying itu bisa membuat seseorang menjadi lebih tertutup, menjadi lebih sedih, lebih sering sedih, dan juga jiwa sosialnya akan semakin hari semakin turun. Dan juga pada intinya bullying itu akan membuat seorang anak-anak, dalam konteksnya pada saat ini tuh anak-anak dibully, itu akan membuat dia semakin malu untuk berteman, semakin malu untuk bermain dengan teman-temannya, semakin membuat dia lebih introvert, lebih menyendiri, lebih sering menyendiri lah. Jadi pesan saya itu stop bullying, karena bullying itu tidak baik dan tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Pertanyaan keempat, di mana bullying sering terjadi? Bullying terjadi dimanapun, tapi lebih sering bullying itu terjadi di wilayah sekolah, di lingkungan rumah, di tempat bermain, tempat pergaulan anak-anak lah. Yang pertama, tapi yang paling sering terjadi bullying itu terjadi di sekolah. Karena di sekolah itu guru tidak bisa untuk melihat 24 jam di sekolah, 6 jam di sekolah itu tidak bisa. Jadi memang bullying yang sering terjadi itu memang di sekolah dan juga di rumah. Nah itulah perlunya peranan orang tua dan guru untuk mengantisipasi jangan sampai anak kita membuli, dan juga jangan sampai anak kita dibully, karena memang efeknya itu bakal jangka panjang dan juga bisa lebih parah efeknya ketika dia sudah dewasa nanti. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara menghindari bullying? Yang pertama, menghindari bullying yang pertama, satu, pendidikan dari orang tua di rumah, komunikasi di rumah, jangan sampai anak kita membuli dan jangan sampai anak kita dibully. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang kedua mungkin guru kalau di sekolah tuh lebih
lebih perhatian lagi ketika ada unsur-unsur bullying sudah mulai terlihat, dan anak yang membuli itu harus dikasih peringatan, dikasih pendidikan yang baik, dikasih wejangan lah dari gurunya kalau itu tidak baik. Dan yang kedua, unsur-unsur itu sudah terjadi ketika di rumah. Orang tua juga harus tahu ketika anaknya sudah diberitahu oleh guru, di sekolah dia sering membuli, di sekolah dia sering dibully. Itulah harusnya komunikasi orang tua dan guru. Orang tua, guru dalam hal ini konteksnya pembulian di sekolah, itu harus saling berkomunikasi dan juga saling mengantisipasi pembulian tersebut. Terima kasih. Oke, cukup pertanyaan saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.